Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Akbar Fariza Aimar dari Teknik Perminyakan ITB dengan NIM 1222404. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dari kelompok 3 yang berjudul Analisis Pola Pengeluaran Mahasiswa Asrama ITB Jatinangor, yang merupakan tugas akhir mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah K10. Nah, presentasi ini akan dimulai dari pengantar. Seiring meningkatnya kebutuhan mahasiswa, terutama mereka yang tinggal di asrama, kemampuan dalam mengelola keuangan menjadi sangat penting. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana mahasiswa mengatur pengeluaran mereka sehari-hari, serta faktor apa saja sih yang akan mempengaruhi keputusan keuangan tersebut. Dengan memahami pola ini, kita dapat memberikan saran pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan sesuai dengan realita mahasiswa. Nah, selanjutnya sendiri latar belakang dari diadakannya penelitian ini. Mahasiswa asrama seringkali menghadapi tantangan dalam mengatur keuangan secara mandiri, mulai dari kebutuhan makan, akademik, hingga gaya hidup. Nah, oleh karena itu nih, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan rata-rata pengeluaran mahasiswa dan juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi seperti asal daerah, jurusan, dan status mahasiswa. Pada penelitian kali ini, kami menggunakan beberapa metode penelitian, di mana mulai dari pendekatan kuantitatif yang akan berfokus pada data numerik, dan selanjutnya adalah pendekatan kualitatif. Di sini pendekatan kualitatif akan berfokus pada interpretasi secara langsung. Nah, kedua pendekatan ini akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Data yang dikumpulkan sendiri didapatkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring ke mahasiswa asrama melalui grup WhatsApp masing-masing asrama. Selanjutnya pada slide kali ini dapat kita lihat gambaran demografi responden. Nah, dari gambar di samping ini dapat terlihat nih beberapa responden dan asalnya dari fakultas yang mana. Dengan jumlah keseluruhan dari responden sendiri ada 33 mahasiswa dengan fakultas FTTM sebagai responden terbanyak. Nah, untuk selanjutnya data yang kedua yaitu data pendapatan. Nah, dari gambar tersebut dapat kita lihat nih berapa banyak responden yang mendapatkan beasiswa penuh, beasiswa parsial, dan tidak mendapatkan beasiswa. Namun secara garis besar akan dibagi terlebih dahulu menjadi dua, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari orang tua ataupun yang hanya menggunakan beasiswa. Dapat kita lihat nih, kebanyakan dari responden merupakan mendapatkan pendapatan tersebut dari orang tua ataupun keluarganya. Dan selanjutnya responden yang paling banyak mendapatkan beasiswa sebagai uang saku utama mereka. Setelah mendapatkan data pendapatan yang dihasilkan oleh responden, yang sebagian besar ialah penghasilan dari orang tua, selanjutnya kita berlanjut pada data pengeluaran. Nah, dari gambar yang selanjutnya ini dapat kita lihat nih rata-rata pengeluaran per bulan yang dikeluarkan oleh responden. Dari data-data tersebut, kita sendiri mengelompokkannya menjadi beberapa interval yang selisih antar intervalnya sejumlah 500.000. Nah, lalu didapatkan juga nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 865.384 ribu. Nah, nilai ini didapat dengan mengasumsikan bahwa setiap data berada di batas bawah intervalnya. Karena itu, nilai ini merupakan perkiraan rata-rata paling terendah dari data-data yang sebenarnya. Untuk data yang terakhir atau data lainnya terdiri dari satu pengeluaran utama, dua ada data frekuensi makan di luar, dan tiga data frekuensi belanja online. Nah, kita mengambil tiga pertanyaan ini karena menurut kami inilah faktor-faktor yang berpengaruh besar pada mahasiswa. Terlihat bahwa mayoritas responden sependapat bahwa makanan adalah pengeluaran yang paling utama, dan kebutuhan tersier dipenuhi hanya beberapa kali saja dalam sebulan. Itu pun terkesan sangat jarang sekali. Nah, untuk yang terakhir ini ialah faktor. Faktor yang mempengaruhi keuangan mahasiswa sendiri ada banyak sekali. Namun kami pada data tersebut ditunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap
pengeluaran dan keuangan mahasiswa, mulai dari pendapatan orang tua, gaya hidup ataupun hobi, keinginan nongkrong, serta tuntutan akademis seperti pembelian buku dan praktikum. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran mahasiswa tidak hanya bersifat kebutuhan finansial dasar atau kebutuhan primer, tetapi kebutuhan mahasiswa juga berkaitan dengan tekanan sosial dan akademik yang dapat kita golongkan kepada kebutuhan tersier. Nah, untuk slide selanjutnya nih, kami akan memberikan beberapa saran, yakni kepada mahasiswa dan kepada peneliti lainnya. Untuk kepada mahasiswa sendiri, kami menyarankan untuk mengelola keuangan secara disiplin dan menggunakan aplikasi keuangan ataupun pencatatan keuangan dengan menyusun anggaran yang dapat membantu dalam pengelolaan dana. Hal ini bisa dilakukan pada awal bulan ataupun pada akhir bulan atau setelah menerima pendapatan tersebut, misalkan pendapatan dari beasiswa ataupun orang tua dan keluarga. Selanjutnya pada peneliti lainnya. Nah, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan sampel responden yang terlibat dan menambahkan data-data baru dari faktor seperti penghasilan sampingan mahasiswa, karena kami tidak sempat untuk memasukkan faktor tersebut. Nah, dengan adanya penambahan data-data baru tersebut, laporan yang dihasilkan tentu akan bersifat lebih variatif dan tentu saja dapat dijadikan referensi untuk penyusunan keuangan yang lebih baik lagi. Kesimpulannya sendiri, rata-rata pengeluaran mahasiswa asrama ITB Jatinangor cukup dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Nah, manajemen keuangan yang baik ini akan sangat penting bagi mahasiswa agar mahasiswa tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang secara akademik dan sosial. Telah sampailah kita pada penghujung presentasi dari saya pada kali ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata dan bermanfaat, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menyaksikan.